Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alexandra Sekar Anindi dengan NPM 2207118886 dan teman-teman saya. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eugene Jitro Tijakusumawardana dengan NPM 2207111908. Saya Novela Jessin Estralita dengan NPM 2207111883. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hasil proyek 2 kelompok kami mengenai tempat pariwisata yang berada di Yogyakarta. Di sini, kelompok kami memilih tempat pariwisata Bukit Paralayang yang terdapat di Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukit Paralayang ini terletak kira-kira 30 km dari kota Yogyakarta. Nah, sejarah dari Bukit Paralayang ini sendiri adalah bukit ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Yogyakarta yang menyajikan pemandangan pantai Parangtritis dari atas bukit dengan ketinggian 900 mdpl. Dan bukit ini juga merupakan spot terbaik untuk menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam atau yang biasa kita sebut dengan sunset. Selain itu, di Bukit Paralayang ini juga terdapat olahraga ekstrim, yaitu olahraga paralayang. Jadi, bagi para wisatawan yang tertarik untuk mencoba olahraga paralayang ini, nantinya akan didampingi oleh para ahli. Awal mula Bukit Paralayang ini adalah dulunya bukit ini hanyalah perbukitan biasa. Namun, pada tahun 1991 dibuat landasan beton pertama yang akan digunakan untuk olahraga paralayang. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendopo, tangga, dan area parkir pada tahun 1998. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bukit Paralayang adalah pertama, WC atau toilet, yang kedua, kedai atau tempat makan, ketiga, ada juga food court yang menjual beberapa jajanan ringan, kemudian ada tempat ibadah atau musola, yang kelima ada bangku untuk para pengunjung, dan yang keenam ada tempat parkir. Kemudian untuk masalah utama, saran, dan solusi akan dijelaskan oleh teman saya, Eugene Jitro. Ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan umum apa sih yang kami temukan di Bukit Paralayang ini. Sebelumnya, kami menemukan berbagai macam permasalahan, dari permasalahan umum hingga permasalahan utama. Tapi saya akan membahas lebih dalam tentang permasalahan umum yang kami temukan di Bukit Paralayang ini. Di Bukit Paralayang ini kami menemukan 5 permasalahan umum, yaitu dari segi fasilitas, kebersihan, keamanan, IT, dan juga pemasaran. Yang dimana saya akan membahas satu persatu dari segi fasilitas. Dalam segi fasilitas ini, kami merasa kurang dalam pengeras suara, yang dimana pengeras suara yang kurang keras sehingga tidak terdengar sampai puncak. Maka dari itu, kita dapat menambahkan beberapa pengeras suara di sudut bagian atas atau di sudut-sudut tertentu yang menurut kami cukup untuk menambahkan pengeras suara di Bukit Paralayang ini. Dan yang kedua yaitu perawatan dari bangku yang kurang, yang dimana perawatan bangku dan bahan dari bangku ini bisa membuat
kurang nyaman para pengunjung. Dan yang ketiga, papan nama tidak terlalu kelihatan. Yang mana papan nama ini sebenarnya sangat penting untuk menunjukkan lokasi Bukit Paralayang tersebut. Dan yang kedua, kami akan membahas dalam segi kebersihan. Kami merasa kurangnya tempat sampah di Bukit Paralayang yang mengakibatkan banyak pengunjung yang membuang sampah di sembarang tempat di Bukit Paralayang ini. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam segi keamanan, di mana banyaknya jalan yang berlubang dan kurangnya rambu-rambu peringatan. Lalu ada juga kami temukan yaitu kurangnya pagar keamanan, di mana pagar keamanan ini sangat penting untuk keselamatan para pengunjung Bukit Paralayang itu sendiri. Lalu yang terakhir dalam keamanan yaitu penguatan beberapa pondasi bangunan. Selanjutnya ada di bidang IT, yang dimana kurangnya penampungan saran atau kritik dari pengunjung dan kurang juga informasi tentang jadwal latihan atlet para layang agar tidak tabrakan dengan para pengunjung yang ingin menikmati keindahan di Bukit Paralayang itu sendiri. Dan yang terakhir itu dalam segi pemasaran, di mana promosi dan pemasaran daerah masih minim dilakukan. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran contoh foto dari hasil observasi kami kemarin. Yang pertama itu tidak adanya railing tangga, yang dimana ini sangat membahayakan para pengunjung, terutama para anak kecil. Jadi kami menyarankan untuk memberikan tangga yang menurut kami cukup untuk keselamatan para pengunjung itu sendiri. Dan yang kedua adalah ini contoh para pengunjung yang membuang sampah sembarangan yang diakibatkan karena kurangnya tempat sampah di Bukit Paralayang itu sendiri. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu kurangnya penerangan jalan, yang di sini sebenarnya sangat membahayakan para pengunjung Bukit Paralayang, bahkan para pengendara yang melewati daerah tersebut. Dan kami menyarankan untuk memberikan penerangan di daerah-daerah tertentu yang menurut kami cukup. Dan di sini juga ada area parkir yang kurang luas. Jadi saran dan solusi yang kami temukan untuk permasalahan umum ini adalah yang pertama dari segi fasilitas, yang dimana kami menyarankan untuk memberikan tempat sampah pada sudut-sudut tertentu yang kami rasa cukup untuk orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah mengganti kursi yang sudah ada dengan kursi yang lebih kokoh dan kuat, dan tentunya kami melakukan perawatan agar kursi tersebut tidak mudah rusak. Lalu yang ketiga adalah menambahkan beberapa pengeras suara di sudut bagian atas dan sudut-sudut tertentu. Selanjutnya adalah memperjelas papan nama, yang dimana tujuan kami ini adalah untuk membuat para pengunjung yang belum pernah ke Bukit Paralayang tentunya agar tidak tersesat dan lebih mudah dalam menuju ke Bukit Paralayang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menambahkan tempat berteduh bagi pengunjung. Lalu kita masuk ke dalam bidang keamanan, yang dimana kami menyarankan untuk menambahkan rambu-rambu pada akses jalan dan tentunya rambu-rambu pada Bukit Paralayang tersebut agar para pengunjung dapat was-was dan lebih waspada dan hati-hati ke depannya. Lalu yang kedua adalah menambahkan lampu penerang pada akses jalan menuju Bukit Paralayang. Terakhir dalam keamanan yaitu adalah menambahkan pegangan tangga dan pagar pada tempat-tempat rawan yang berada di Bukit Paralayang itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam bagian pemasaran dan promosi daerah, yang dimana kami menyarankan untuk mengiklankan dan lebih melakukan promosi untuk meningkatkan angka kedatangan pengunjung. Jadi sekian tentang permasalahan umum yang kami dapatkan dari Bukit Paralayang ini. Sebelumnya terima kasih, dan saya lanjutkan kepada rekan kerja saya yaitu VV. Setelah dibacakan permasalahan umum, kami akan melanjutkan ke permasalahan utama yang akan kita highlight, yaitu yang pertama, minimnya penerangan akses jalan menuju lokasi. Lalu yang kedua, ketidaknyamanan pengunjung pada saat memesan makanan atau minuman. Lalu yang ketiga, ketidaknyamanan pengunjung pada saat duduk menikmati pemandangan. Lalu yang keempat, belum adanya penampungan kritik dan saran.
Solusi-solusi dari permasalahan utama yaitu yang pertama, penerangan jalan yang kurang tentu dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, bukan? Maka dari itu, dengan letak geografi yang cukup tinggi, tentu mendapatkan tenaga surya yang baik pula, maka kami menyarankan menggunakan lampu tenaga surya. Yang mana lampu tersebut dapat bertahan kurang lebih 10 jam atau setidaknya hingga matahari terbit. Hal ini diharapkan dapat membantu pengunjung pada saat hari mulai gelap untuk mengakses beberapa titik lokasi pada saat menuju atas bukit atau menuruni tangga perbukitan. Tapi tidak hanya fokus pada saat naik atau turun perbukitan, kami juga akan memberikan lampu tersebut di titik tikungan tajam yang mana menurut kami itu sangat penting bagi keselamatan para pengunjung. Lalu permasalahan yang kedua yaitu dengan pembuatan website yang kami beri nama pesandari-bukitparalayang.com. Alasan pemilihan nama karena kami ingin memberikan info atau pemberitahuan dari Bukit Paralayang yang diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dari kami selaku Bukit Paralayang kepada pengunjung, begitu pula sebaliknya. Isi website tentu sekilas info, pemberitaan jadwal para layang, pemesanan makanan atau minuman, hingga pesan, kritik, saran, review yang dapat diberikan pengunjung kepada kami agar menjadi lebih baik. Dan tidak lupa juga, kami memberikan beberapa kontak darurat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu, solusi yang terakhir terkait kondisi kenyamanan pengunjung yang dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan ekonomi, yaitu dengan adanya penyewaan tikar. Terdapat dua opsi penyewaan tikar dengan kategori solo dan grup. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Solo dengan matras kecil yang hanya muat satu pengunjung saja yang kami hargai 2.500. Dan grup, matrasnya lumayan besar, panjang 180 cm dan lebar 66 cm, dapat menampung 5 hingga 8 pengunjung yang kami hargai 5.000. Tentu harganya ekonomis, bukan? Dengan ini tentu akan meningkatkan kenyamanan pengunjung pada saat duduk menikmati pemandangan di atas Bukit Paralayang. Lalu untuk info pemesanan tikar dapat melalui website atau secara offline pada staf di titik tertentu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan baik dari ucapan atau perilaku yang kurang berkenan, atas perhatiannya kami pamit undur diri. Terima kasih.